Pada konten kali ini saya ingin membahas tentang rumah. Nah, ketika teman-teman mendengar kata rumah, apa sih yang terbersit dalam pikiran benak teman-teman sekalian? Mungkin ada yang mengartikan rumah itu adalah suatu bentuk bangunan, tempat tinggal, beton, arsitektur, dan sebagainya. Saya mengartikan sangat sederhana sekali teman-teman sekalian. Rumah adalah satu tempat kita bernaung, ruang temu, ruang rindu, satu tempat ternyaman untuk kita kembali setelah jauh dalam perjalanan, dalam perjuangan, dalam meraih impian di luar sana. Sampai pada akhirnya satu persatu itu hanya tinggal nama, seperti itu. Dalam rumah adalah saksi sejarah perjalanan sebuah keluarga, di mana rumah menjadi saksi tentang kelahiran, tumbuh, kasih sayang, perpisahan. Saya masih ingat sekali saya meninggalkan rumah di usia SD itu sekitar umur 11 atau 12 tahun. Berat sekali meninggalkan rumah, dimana pada usia itu sangat nyaman hidup, hanya berpikir bermain, makan, tidur, mengaji, sekolah. Tidak ada yang perlu difikirkan selain itu. Nikmatnya hidup bersama keluarga, bersama bapak, ibu, adik, teman-teman. Tapi demi sebuah impian saya meninggalkan rumah pada tahun 2004 silam. Saya mengartikan rumah adalah sebuah titik paling nyaman untuk kembali setelah kita melangkah jauh di luaran. Mungkin teman-teman sekalian punya kisah masing-masing ya tentang rumah. Saya sendiri menganggap rumah itu adalah satu tempat kita bernaung, berteduh, bermimpi, berangan-angan, berdoa, berkasih sayang, menjaga. Walaupun kadang ada ya sedikit drama, pertengkaran, kesal, marah, tapi tetap rumah adalah satu-satunya tempat yang kita rindukan ketika kita jauh. Ketika saya merantau di Jakarta, di Bekasi, masa-masa saya pesantren, kemudian saya kuliah, lama saya meninggalkan rumah sekitar 7 sampai 8 tahun. Saya kembali setelah lulus SMA. Itu sangat sangat mendebarkan sekali, sangat rindu sekali. Karena mungkin teman-teman di sini banyak yang juga merantau ya, di Jakarta, mungkin di Bandung, di Jogja, di Surabaya, Malang, di Medan, dan dimanapun. Rumah itu menjadi satu-satunya tempat untuk kita ingin datangi setelah bisingnya hiruk pikuk hidup di luaran. Yang lebih sedih lagi teman-teman sekalian, ketika bulan Ramadan ya, bulan puasa, kemudian kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga di kampung. Wah, itu rasanya teman-teman sekalian ketika mendengar suara takbir ya, kalau teman-teman yang muslim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu rasanya teman-teman sekalian. Susah tuh untuk menahan air mata itu. Saking betapa rindunya, betapa sayangnya kita dengan ayah, ibu kita, adik-adik, kakak kita, abang kita di kampung. Untuk itu satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari sama-sama jaga persaudaraan, mari kita jaga kebersamaan antara adik, kakak, ayah, ibu kita selagi hidup. Jangan sampai kita terlalu asik di luaran, egois memikirkan diri sendiri, sampai pada akhirnya semua hanya tinggal kenangan, hanya tinggal nama. Jadi kita hilang momen-momen penting dalam keluarga,
itu suatu hari kalau kita menyepelekan, menyanyiakan kebersamaan, itu nanti yang pasti yang hadir adalah penyesalan. Itu pasti penyesalan. Ya. Teman-teman mungkin juga dari kecil ada yang sudah tidak punya ayah, atau tidak punya ibu, atau mungkin tidak punya ayah dan ibu, atau mungkin ada yang berpisah, atau yang mungkin dari kecil tidak tahu ayah dan ibunya di mana. Semoga suatu hari ya teman-teman sekalian, kita menjadi menjadi insan yang sangat bahagia, hidup dan tumbuh dalam satu keluarga yang saling berkasih sayang, punya keluarga yang utuh. Mungkin ketika kita dulu masih muda ya masa-masa SMA, kuliah, mimpi itu sangat tinggi sekali, ingin punya ini, ingin itu, ambisi segala macam. Tapi pada akhirnya setelah saya pikir, hal yang terpenting dalam hidup ini itu adalah keluarga. Banyak orang-orang di luar sana merasa menyesal setelah mendapatkan segalanya, ayah ibunya sudah tidak ada. Jadi rumah itu hanya menjadi satu nama dalam kenangan kita, dalam ingatan kita. Karena usia manusia itu kan tidak lama ya. Syukur-syukur ada yang sampai di atas 70, 80, 100. Kebersamaan itu sangat singkat sekali. Kita dilahirkan, kita batita, balita, kemudian kanak-kanak, mungkin masih dekat sekali sama keluarga, sama ayah ibu kita. Tapi setelah kita SD, nah itu sudah mulai langkah kita sudah jauh lah. Mungkin saya tidak tahu ya untuk anak-anak zaman sekarang ya, tapi di masa-masa SD saya itu kita berpetualang. Setelah pulang sekolah kita bermain, biasalah anak-anak zaman dulu ya, yang di era 90-an, 2000, jiwa petualangnya itu sangat jauh sekali. Pulang sekolah mencari ikan, mencari buah, segala macam, seru sekali. Jadi teman-teman sekalian, terakhir ya dari saya, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang ada, sisa waktu yang ada. Jangan sampai keegoisan kita akan menjadi penyesalan di suatu hari. Jadi selagi orang tua kita masih ada, adik-adik kita masih ada, kakak-kakak kita, abang-abang kita masih ada, mari sama-sama kita jaga kebersamaan, persaudaraan, agar hidup yang hanya sementara, yang singkat ini menjadi berarti, menjadi bermakna. Atau mungkin ketika suatu hari ayah dan ibu kita sudah tidak ada, atau adik kita atau kita, itu ada satu kenangan manis yang akan dikenang, yang akan diceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sekali lagi, rumah adalah titik temu, ruang untuk kembali yang paling nyaman. Demikian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya.